Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak. Di sini kita di pertemuan ini kita akan ya saling berbagi. Pertama-tama silakan ibu bapak yang akan memimpin berdoa untuk dibukanya pertemuan ini. Silakan siapa yang mau. Baik, saya aja Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Ahmad. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Perkenalkan untuk pertama perkenalan dulu, saya dari Bandung, nama saya Indra Septiawan. Di sini saya akan membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ini saya share dulu ininya, bentar ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi, bentar. Terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu terlihat? Terlihat. Terlihat, Oh Pak. iya, Terlihat, iya. Pak. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ini dulu Bu ya, kita mindfulness dulu. Saya cukup hanya pejamkan mata dan tarik nafas satu kali secara perlahan-lahan dan keluarkan secara perlahan-lahan. Nah, baik, saya itu buka kembali. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak menjadi fresh dengan pagi ini. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Di sini yang pertama kita kesepakatan kelas dulu yang akan berbicara raise hand. Terus di sini setiap ada yang berbicara mungkin mic-nya bisa di off kan. Ini direkam, kalau mau direkam boleh atau ini. Terus nanti bisa ditulis dan waktunya kita ada timer waktunya. Kita lanjutkan ke sini. Tujuan dari pertemuan ini yaitu memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan minat dan bakat murid dalam pembelajaran. Terus yang ini sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengetahui tentang perkembangan pembelajaran murid di kelas seperti itu. Nah, coba bagaimana nih bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Rahmat, silakan. Silakan Pak Rahmat. Dari Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ya, Dari hasil belajar, Pak, ya. Dari hasil belajarnya. belajarnya meningkat. Oh, gitu. Ya, ya betul. Coba ada yang lain, Ibu Wina atau Ibu Prita? Ya, tentang bagaimana mengerti perkembangan pembelajaran murid di kelas gitu. Melakukan itu mungkin, Pak, tes awal gitu, Pak. Oh, melakukan tes awal, Tes. boleh. Ya, Ya, tes ya, awal. betul. Ya, melakukan tes awal. Baik, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba saya pengen tahu bagaimana Bapak Ibu dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Nah, bagaimana nih jika di kelas nih Ibu mengelola dengan kebutuhan murid yang secara individunya bagaimana? Apakah langsung ke muridnya atau gimana? Coba silakan Bapak Ibu yang ini. Bagaimana ya mengelola kelasnya untuk memenuhi kebutuhannya.
Silakan Ibu Prita. Mengelola kelasnya Ya. bisa dengan pembelajaran diferensiasi mungkin ya Pak ya. Oh ya, Jadi melakukan diferensiasi mm-mm. produk, Ya. konten, begitu mungkin Pak. Oh iya, dengan ya berarti menurut Ibu Prita dengan pembelajaran diferensiasi sebagai untuk ya misalkan diferensiasi konten dan ini. Baik, saya lanjutkan dulu ya di sininya. Saya lanjutkan ke sini. Nah, di sini. Nah, pengen tahu nih tadi menurut Ibu Prita kan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang ya saya pengen mengetahui tentang bagaimana pendapat Ibu dan Bapak tentang apakah itu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Silakan. Diferensiasi itu seperti apa? Silakan yang mau ini. Silakan Pak Ahmad. Oh, baik, silakan Pak Ahmad. Menurut saya diferensiasi itu jadi memberikan pilihan, Pak. Ya, Pilihan gaya belajar, Pak. Gitu. baik, menurut Pak Ahmad itu diferensiasi itu memberikan pilihan ya, pilihan dalam pembelajaran seperti itu. Coba menurut Ibu ini Ibu Wina atau Ibu Prita silakan bagaimana pendapat mengenai apakah itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ya, silakan Ibu Wina. Pembelajaran berdiferensiasi itu berarti sesuai dengan minat murid, Pak. Nah, Minat sesuai dan dengan bakat yang dimiliki oleh murid. Oke, baik, baik. Sesuai dengan minat bakat murid. Baik, terima kasih. Ibu Prita, silakan. Kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi itu tidak harus selalu mengikuti semua murid sebanyak 37 diikuti Ya. 37 semua pembelajarannya. Jadi tapi kita mengetahui minat bakat berbeda gitu Pak. Oh, betul. Baik. Jadi menurut Ibu Wina bahwa tidak tidak harus semuanya diikutin ya. Misalkan ada 37 murid semuanya harus beda-beda gitu enggak juga kan seperti itu Bu ya. Jadi ya, ya oke, Tidak baik. Pak. Sekarang kita lanjutkan dari sini. Nah, di sini ada menurut Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu, setiap murid seperti itu. Terus di sini ada lagi bahwa secara umumnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal common sense yang dibuat oleh guru untuk berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi tadi apa betul apa yang katakan Pak Rahmat, Ibu Wina, Ibu Prita bahwa mungkin murid itu kita harus memenuhi kebutuhan setiap murid ya Ibu Bapak seperti itu. Baik, setelah ini kita lanjutkan lagi untuk supaya kita lebih matang, Ibu Bapak saya minta mengisi di Jamboard nanti ini di sini nanti ini saya kasih linknya di sini nanti saya kasih linknya bentar. Di sini ada linknya. Bentar, saya kasih linknya bentar ini nih linknya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu, linknya ada masih bisa dicoba, silakan. Hanya satu pertanyaan aja di sini. Jadi ya mengulang tadi yang kita diskusikan, kita ini jadi latar belakang pentingnya pembelajaran berdiferensi. Jadi ya bisa alasan, bisa apa pentingnya dalam pembelajaran diferensiasi ini seperti itu. Silakan Pak Rahmat, Ibu Prita, Bu Ina.
silakan diketik secara singkat saja tentang bagaimana apa sih yang gimana pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Baik dari Pak Rahmat itu bahwa setiap anak memiliki keinginan minat dan bakat yang berbeda-beda. Coba Pak Rahmat minta diperjelas lagi nih seperti apa Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Baik Pak, jadi eh, ya. Jadi setiap anak itu eh, memiliki potensi minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi tidak setiap anak itu harus disamakan Pak. Iya. Kebutuhannya Pak Betul. berbeda-beda. Baik, jadi tiap anak itu tidak bisa disamakan Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Coba nih menurut Ibu Wina bagaimana nih minta diperkuat lagi nih Bu Wina, silakan. Iya Pak, jadi kan anak-anak itu memiliki minat, memiliki gaya belajar, potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Betul. Nah, karena berbeda-beda tentunya kan tidak bisa dilayani dengan cara yang sama, misalnya dengan mendengarkan semua, tidak Iya. seperti itu kan Pak. Jadi harus dengan berdiferensiasi biar terlayani semuanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi semuanya biar terlayani ya, semuanya biar terlayani dan bisa semua murid bisa belajar dan berkembang seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke ini mungkin menurut saya ya pengen tahu nih Bapak Ibu, coba bisa klik di chatnya gimana refleksi hari ini, gimana perasaan Bapak Ibu setelah sedikit menerima tentang ini nih, tentang pembelajaran diferensiasi ini. Bisa melalui chat atau bisa Pak Ahmad bisa mau memberikan refleksinya, silakan. Bisa ininya. Baik. Bisa memberikan refleksinya. Ya, siap. Lagi ditulis Pak. Oke, silakan. Baik, Ibu Prita, kalau mau memberikan secara langsung, memberikan refleksinya, oke, Pak Rahmat, semakin paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya baik, terima kasih. Ya, kita ya refleksi hari ini cukup ya ini bahwa tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, kita lanjutkan ke slide berikutnya bahwa ini kalau ya alhamdulillah hari ini ya cukup selesai dengan pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ini ada kata-kata terakhir bahwa di sini guru itu menuntun anak, memberi kebutuhan anak ya untuk mencapai masa depan anak seutuhnya. Itu dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah telah mengikuti pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya.